kita tidak boleh menjadi hamba-hamba Allah yang tamshi fil ardi maroha, berlaku sombong, ya, berbuat sombong, itu nggak boleh. Jadi yang bagus adalah kita tetap menerima nasihat, menerima informasi, menerima saran masukan dari siapapun, anak kecil, orang tua, orang bodoh, orang pintar, apalagi orang pintar, orang berilmu. Kita harus menerima, mengambil informasi, kita olah informasi itu, kita ambil sisi positif, kemudian kita jangan kita lakukan hal-hal yang negatif, jangan kita ambil yang negatif, kita ambil yang positif, itu perlu. Ya, kemudian menanggapi masalah anak saya yang semangat, ya, yang semangat di malam hari ikut berjualan. Nah, itu di situ ada saran masukan bahwasanya angin malam itu tidak sehat. Stop dulu. Hal-hal yang tidak sehat itu bukan hanya angin malam. Angin malam adalah salah satu yang tidak sehat, yang berpotensi menimbulkan bahaya. Tapi itu bukan satu-satunya. Masih banyak. Contohnya apa? Pengawet. Makanan mana sekarang yang tidak tanpa pengawet? Tapi semua orang makan pengawet. Bandel. Kemudian sasa, mecin. Itu semua orang mengakui itu adalah bahaya, tapi tidak semua orang menghiraukan bahaya. Artinya untuk masakan ada kebutuhan, ada di situ ada nilai-nilai yang masih dianggap wajar, ya kan? Walaupun itu bahaya sebetulnya. Kemudian apalagi yang tidak sehat? Goreng-gorengan. Kalau yang sehat itu yang bakar-bakar, yang rebus-rebus. Kalau yang digoreng-goreng pakai minyak nggak sehat. Tetapi mana masakan mana yang nggak pakai minyak? Gorengan-gorengan itu kesukaan lebih banyak orang dibandingkan orang yang nggak suka gorengan. Itu lebih banyak orang suka gorengan, yang goreng-goreng. Mulai fried chicken, mulai goreng-gorengan tahu tempe biasa itu. Banyak hal. Jadi hidup nggak sehat itu banyak. Bukan hanya kita keluar tengah malam. Jadi jangan menyudutkan satu sisi hal yang tidak sehat. Ya, masih banyak hal-hal yang tidak sehat lainnya yang kita tidak hiraukan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita setiap hari itu kita melakukan hal yang nggak sehat tanpa kita sadari. Ya, tapi itu juga berpotensi bahaya. Kemudian kalau misalkan ada anak-anak kemudian keluar malam, ya, apapun itu aktivitasnya, selagi itu manfaat, selagi itu maslahat, selagi itu untuk keperluan, untuk kepentingan, ya, sekedar untuk hal seperti itu, semacam itu, nggak jadi soal, nggak jadi masalah. Yang penting mereka terpenuhi dan tercukupi kebutuhan dia. Satu kebutuhan masalah asumsi, konsumsi, masalah nutrisinya dia tercukupi, buah-buahan, masalah daging, protein, itu tercukupi, terpenuhi, ya. Istirahatnya tercukupi, kemudian belajarnya tercukupi, ngajinya tercukupi. Jadi bagaimana waktu-waktunya itu betul-betul di manage sedemikian rupa kalau memang ada aktivitas di malam hari. Jadi kalau anak itu tercukupi kebutuhannya, kebutuhan belajarnya tercukupi, istirahatnya tercukupi, nutrisinya tercukupi, nggak jadi soal. Sama seperti ketika orang makan makanan yang mengandung banyak pengawet, makan makanan yang mengandung kolesterol, mengandung makanan tapi di sisi lain dia juga olahraga misalkan, kemudian dia mengimbangi dengan hal-hal yang lain. Jadi kehidupan seimbang itulah yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Keseimbangan termasuk dunia. Orang mengejar-ngejar dunia terus harus diimbangi dengan akhirat. Atau orang akhirat terus harus diseimbangi dengan amalah amaliyah
walatan sanasibaka minad dunya, ya. Boleh kita mengejar akhirat, tapi walatansa, jangan lupa nasibaka minad dunya. Kamu juga harus memikirkan duniamu. Jadi banyak hal, ya. Banyak hal, masalah ini kompleks, tapi ini mungkin informasi ini mewakili, mungkin ada di luar sana yang sedang mengalami atau kebetulan sedang dalam kondisi situasi ini. Nah, ini adalah sebagai jawaban supaya kita hidup seimbang. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.